Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kawan-kawan para pejuang CPNS maupun P3K yang dirahmati Allah, marilah pada kesempatan ini kita kembali belajar dengan beberapa soal-soal, mudah-mudahan bisa menjadi masukan bagi kita dan menjadi mudah dalam menjawab tes CPNS ataupun P3K nantinya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Soal yang pertama, satu bentuk dan apresiasi terhadap seni budaya dan tradisi Islam adalah dengan cara A. Memanfaatkan dengan maksimal, B. Merawat, melestarikan, menghargai hasil karya pendahulu, C. Menggunakan sesuka dan semaunya, D. Toleransi terhadap seni tradisi Islam. Bentuk dan apresiasi terhadap seni budaya dan tradisi Islam adalah dengan cara, jawabannya adalah B. Merawat, melestarikan, menghargai hasil karya pendahulu. Soal yang kedua, orang-orang yang cerdas lahir batin dan mampu menerjemahkan pesan Islam ke dalam seni budaya dan tradisi yang ada pada masyarakat Indonesia dinamakan A. Wali, B. Nabi, C. Ilmuwan, D. Paranormal. Orang-orang yang cerdas lahir batin, dan mampu menerjemahkan pesan Islam ke dalam seni budaya, maka namanya adalah A. Wali. Soal yang ketiga, adanya hubungan perdagangan antara Asia Barat, Tenggara, dan Timur pada abad ke-7 disebabkan adanya jalinan persahabatan antara kerajaan A. Bani Umayyah, Sriwijaya, dan dinasti Tang, B. Abbasiyah, Sriwijaya, dan Demak, C. Bani Umayyah, dinasti Tang, dan Barbar, D. Samudra Pasai dan Bani Umayyah. Adanya hubungan perdagangan antara Asia Barat, Tenggara, dan Timur. Jadi terjalin persahabatan antara Bani Umayyah, Sriwijaya, dan dinasti Tang. Soal selanjutnya untuk para penyuluh dan para penghulu. Seni budaya Islam yang berkembang di Indonesia sampai saat ini, kemanfaatannya disesuaikan dengan perkembangan zaman. Upacara sekaten yang dulu berfungsi sebagai media dakwah penyebaran Islam, namun untuk saat ini dijadikan sebagai A. Media hiburan menyambut Idul Fitri, B. Media hiburan merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW, C. Media komunikasi menyambut bulan Ramadan, D. Media komunikasi mempersatukan budaya Islam. Upacara sekaten, jawabannya adalah D. Media komunikasi mempersatukan budaya Islam. Soal yang kelima, keberagaman tradisi Islam menjadikan wilayah Nusantara kaya akan budaya. Di bawah ini merupakan bentuk kearifan lokal yang berkembang di Indonesia. A. Tahlilan, B. Kasodo, C. Ngaben, D. Larunga. Keberagaman tradisi Islam menjadikan wilayah Nusantara kaya akan budaya. Jawabannya adalah A. Tahlilan. Soal yang keenam, teori Tiongkok mengatakan bahwa
adanya perpindahan orang-orang Muslim Tionghoa dari Chaton ke Asia Tenggara, khususnya Palembang tahun 879, teori menunjukkan bahwa Islam masuk ke Indonesia sejak abad A ke-7, B ke-9, C ke-13, D ke-15. Jawaban yang tepat adalah B ke-9. Teori Tiongkok. Jawabannya adalah B ke-9. Soal yang ke-7. Wayang dapat dijadikan sebagai media dakwah. Di antara cerita pewayangan yang bernafaskan karya Sunan Kalijaga adalah A. Cerita Bratayuda, B. Cerita Ramayana, C. Jamus Kalimasada, D. Babad Alas Kusumo. Jawaban yang tepat adalah B. Cerita Ramayana. Soal yang ke-8. Upacara dari daerah Kampar Riau yang dilaksanakan sehari menjelang datangnya bulan Ramadan dengan cara mandi bersuci, disertai dengan wewangian, bahkan juga menggunakan jeruk nipis, jeruk purut, dan jeruk kapas. Kearifan lokal tersebut dinamakan A. Petang Megang, B. Mandi Ramadan, C. Ruwahah, D. Mandi Balimau. Jawabannya adalah D. Mandi Balimau. Memakai jeruk nipis, jeruk purut, dan jeruk kapas. Soal yang ke-9. Lahirnya seni tradisi Islam, baik di Jawa maupun di luar Jawa dengan berbagai nama dan istilahnya, merupakan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Kesesuaian antara tradisi Islam Nusantara dengan asal daerahnya adalah A. Madura Sekaten, B. Bugis dari pergaulan, C. Sunda Wayang, D. Jawa Manata Kodi. Jawabannya adalah C. Sunda Wayang. Soal yang ke-10. Nahwu, saraf, dan balaghah adalah ilmu-ilmu khas pesantren yang digolongkan dalam ilmu-ilmu A. Fikih, B. Alat, C. Akidah, D. Tasawuf. Jawaban yang tepat adalah B. Ilmu alat. Soal nomor 11. Proses pembelajaran kitab kuning dengan santri dapat mengusulkan materi yang ingin dipelajarinya sehingga mereka mendapatkan bimbingan secara individual dari guru. Metode ini disebut A. Witonan, B. Tahlilan, C. Sorongan, D. Bandongan. Jawaban yang tepat adalah C. Sorongan. Soal nomor 12. Berikut yang tidak termasuk karakter para kiai dan pesantren Indonesia yang berkaitan dengan kepentingan bangsa dan negara adalah A. Berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, B. Anti penjajahan, C. Cinta tanah air, D. Bela tanah air. Yang tidak termasuk karakter para kiai adalah B. Anti penjajahan. Nomor 13. Dalam sebuah pesantren umumnya terdapat suasana kehidupan yang religius dan terdidik. Berikut yang jadi pusat figur dalam sebuah pesantren adalah A. Kiai, B. Lurah pesantren, C. Santri, D. Tokoh masyarakat. Yang menjadi pusat
Figur adalah A. Kiai. Soal yang ke-14. Hikmah yang dapat kita ambil dari metode pembelajaran yang masih menggunakan dari metode pembelajaran sorongan yang masih digunakan di pondok pesantren salaf adalah A. Terjadi proses pembelajaran yang membosankan. B. Proses pembelajaran kurang efektif dan efisien. C. Proses pembelajaran tidak menyesuaikan perkembangan zaman. D. Terjadi proses evaluasi yang efektif dan efisien. Hikmah yang dapat kita ambil adalah D. Terjadi proses evaluasi yang efektif dan efisien. Soal yang ke-15. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari merupakan ulama terkemuka dan karismatik yang berasal dari daerah A. Sulawesi Utara, B. Banda Aceh, C. Kalimantan Selatan, D. Minangkabau. Maka jawaban yang tepat adalah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari merupakan ulama yang berasal dari C. Kalimantan Selatan. Soal ke-16. Salah satu kitab hasil karya Muhammad Arsyad Al-Banjari yang jadi rujukan umat Islam di Asia Tenggara adalah A. Kifayatul Muhtajin, B. Sabilul Muhtadin, C. Daqaiq Al-Huruf, D. Umdad Al-Muhtaqin. D. Umdad Al-Muhtajin. Jawabannya adalah B. Sabilul Muhtadin. Sabilal. Wallahu a'lam bisawab. Mudah-mudahan bisa menjadi bermanfaat bagi kita semua dengan sebab banyak belajar, berarti kita banyak berikhtiar dan juga jangan lupa untuk banyak berdoa. Semoga diluluskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.